Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Pertanyaan lagi. Iya, bertanya terus, Ustaz. Kalau sama antum kan kita bertanya. Tapi memang seorang muslim itu harus bertanya. Iya, Ustaz. Bertanya kepada yang bisa ditanya. Iya. Dan itu adalah salah satu dari obat kebodohan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, "Innama syifa'ul ayyi su'al." Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya. Dan ingat, jangan asal bertanya. Iya, Ustaz. Terutama di zaman sekarang banyak orang-orang yang ru'usan juhala. Orang-orang yang dianggap pemuka tapi dia bodoh. Iya. Sering muncul di media tapi dia bodoh. Dia tidak berilmu agama. Maka orang-orang bertanya tentang agama kepadanya. Akhirnya fadallu wa adallu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi. Sesat dan menyesatkan. Tapi kalau ada orang yang berilmu, maksudnya kita lihat ilmunya itu dengan dia punya background pendidikan yang ada, Ustaz. Ada yang S1, S2, S3. Tapi pernyataannya dia itu pernyataan yang kayak orang bukan berilmu. Ilmu itu tidak menjamin gelar itu tidak menjamin bahwasanya seseorang akhirnya mengeluarkan ilmu yang benar. Tetapi apabila seseorang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah baru bisa dijamin. Makanya ada perkataan para ulama mengatakan, "I'rifil haqqa ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran, maka engkau akan mengetahui siapa yang benar. Dan kebenaran hanya berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Nah, gini, Ustaz. Kita kembali nih, Ustaz, ya. Yang saya mau bertanya gini. Orang itu yang dianggap berpendidikan, yang dianggap itu menyatakan gini. Cadar. Ini masalah cadar, Ustaz, ya. Tidak apa-apa, Ustaz, ya, masalah cadar, Ustaz. Iya. Dia menyatakan bahwa cadar itu bukan pakaian Islam. Pakaian. Itu hanya budaya Arab. Satu, Ustaz. Yang kedua, orang tersebut mengatakan bahwa memakai cadar itu untuk menghindari fitnah kecantikan. Jadi kalau orang-orang cantik, kayak orang-orang Arab sana, karena mereka cantik-cantik, nenek-neneknya cantik, jadi pakai cadar supaya menghindari fitnah. Jadi konsekuensi dari pernyataan tersebut berarti orang jelek nggak usah pakai cadar, gitu loh. Itu gimana, Ustaz? Mungkin begini juga maksud dari apa yang antum tanyakan, bahwa kembali kepada pernyataan pertama, yaitu cadar itu adalah pakaian orang Arab, bukan pakaian Islam. Makanya kalau di Arab orang-orang negro, hitam, tua, itu tetap pakai cadar. Karena mereka menganggap itu adalah pakaian orang Arab. Fitnah apanya begitu? Kita jawab. Yang pertama, harus dipahami baik-baik, masalah pakaian itu adalah al-aslu fihi al-ibahah. Asal hukum di dalamnya mubah, boleh. Kecuali yang sudah diatur oleh syariat Islam. Jadi antum mau berpakaian apapun silakan. Tidak mengapa. Asalkan sesuai dengan yang sudah diatur oleh syariat Islam. Itu satu. Yang kedua, kalau dikatakan cadar itu adalah pakaian orang Arab, maka tidak benar demikian. Kenapa demikian? Karena dalam berbagai macam hadis dan athar, para sahabiyat mereka memakai cadar dan mereka meyakini itu adalah syariat Allah, bukan itu pakaian orang Arab. Coba perhatikan beberapa riwayat berikut. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya sudah mendahului Aisyah. Beliau ketiduran. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Sofwan bin Mu'attal as-Sulami mendatangi. Sofwan bin Mu'attal ini sebagai pasukan yang penyapu bersih. Jadi kalau ada yang ketinggalan, ada yang bagian belakang lah begitu. Melihat ini, yang ketinggalan adalah Aisyah. Maka ketika melihat Aisyah yang beliau kenal sebelum adanya hijab, ada ayat-ayat hijab,
Maka beliau langsung mengucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mendengar ucapan innalillah tadi, Aisyah terbangun. Melihat bahwasanya ini adalah Sofwan bin Mu'attal di hadapan dia, langsung kata Aisyah, fakhammartu, maka aku tutup wajahku. Di dalam riwayat yang lain, fasatartu wajhi anhu bijilbabi, maka aku tutup wajahku dari Sofwan bin Mu'attal dengan jilbab. Dan ini salah satu makna dari ayat yudnina alaihinna min jalabibin dalam surat An-Nur. Hendaknya para perempuan memanjangkan jilbab-jilbab mereka, yaitu salah satunya mengulurkan kain dari atas kepala menutup seluruh tubuh mereka. Masa ayat dari Al-Quran disebut sebagai adat orang Arab? Bukankah seluruh redaksi ayat yang ada dalam Al-Quran umum orang Arab untuk orang Arab dan non-Arab? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat alam semesta dan sebagai Rasul untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang Arab. Taib. Kemudian kalau kita perhatikan lagi hadis riwayat Imam Ahmad, dan hadisnya ini juga disebutkan oleh Imam Abu Dawud, oleh Imam Baihaqi, dan syaratnya hasan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana ar-rukban yamurruna bina wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhriman. فإذا حاذوا بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه. Artinya, orang-orang, para musafir yang menaiki onta, mereka melewati kami, dan kami pada saat itu bersama Rasulullah SAW. Jadi istri-istri bersama Rasulullah SAW. Nah, ketika sejajar dengan kami, maka istri-istri Rasulullah SAW menjulurkan apa? Kain dari atas kepala mereka, menutupi wajah mereka. Apakah ini disebut adat orang Arab? Tidak. Ini syariat Islam, menutup wajah. Yang ketiga, coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam Hakim dan juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, disepakati oleh Imam Az-Zahabi, bahwa dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, beliau bercerita, kunna nughatti wujuhana minar rijal wa kunna namtashitu qabla dhalika fil ihram. Kami, lihat, menutup wajah-wajah kami dari para lelaki, dan kami senantiasa menyisir sebelum itu tatkala ihram, artinya menyisir rambut. Lihat, saat ihram yang sebenarnya seorang perempuan tidak bercadar, tetapi ketika melewati para lelaki, mereka bercadar, menutup wajah, menunjukkan itu syariat Islam. Dan hadis tentang ihram, la tantaqibul muhrimatu wa la talbasul quffazain. Seorang wanita yang sedang berihram tidak boleh memakai cadar. Berarti di luar ihram maka disyariatkan untuk memakai cadar. Meskipun kita sekarang tidak berbicara tentang hukum ya. Iya, hukum. Sebagian ulama mengatakan ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Kita tidak membicarakan itu. Yang kita bicarakan sebuah pernyataan yang menyatakan cadar bukan dari syariat Islam. Cadar hanya pakaian orang Arab. Ya. Makanya kalau nenek-nenek negro, hitam, tidak menarik dipandang, tetapi dia orang Arab, dia pakai cadar karena dia itu adalah pakaian adat orang Arab. Menurut pernyataan seperti itu. Bukan.
Karena itu semua adalah syariat Islam. Kemudian satu, perempuan menutup wajah bukan hanya sekedar karena fitnah, memfitnah laki-laki, menggoda laki-laki, tidak. Tapi karena itu adalah syariat Allah. Ya, mau wajahnya itu cantik, tidak cantik, maka disyariatkan menutup wajah. Terutama bagi yang mewajibkan, meskipun ada yang tidak mewajibkan. Tapi sekali lagi pembicaraan kita di sini adalah bahwa cadar itu syariat Islam. Pakaian seorang muslim. Yang memakainya siapa? Istri-istri Nabi. Sahabat-sahabat Nabi di zaman beliau. Dan sampai sekarang di seluruh kaum muslim. Radhiyallahu anhunna ajmain. Dan kembali ke permasalahan tadi. Pernahkah ada seorang sahabat Nabi yang laki-laki ataupun perempuan radhiyallahu anhum sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam berpendapat seperti ini? Ternyata tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Bahwa saya cadar bukan orang Arab, pakaian hanya orang Arab, pakaian adat orang Arab, bukan pakaian Islam. Tidak ada pendapat seperti ini. Itu orang-orang yang diridhoi oleh Allah loh ya. Nah, seperti itu. Iya, Ustaz. Sudah paham tadi ya? Paham, Ustaz. Paham masalah ini. Jadi cadar itu syariat Islam, bukan hanya pakaian orang Arab. Berdasarkan dalil-dalil yang begitu banyak. Iya, Ustaz. Ya. Hanya orang-orang yang mungkin belum banyak baca hadis-hadis yang tidak dan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak mengetahui bahwasanya cadar itu adalah syariat Islam. Nah, gini, Ustaz. Nah, itu menarik, Ustaz. Gini, Ustaz. Ini orang, taruhlah ini orang ini paham, Ustaz. Paham tentang hadis, tentang Al-Quran. Tapi dia membuat pernyataan ini karena UUD. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya dunia atau ujung-ujungnya duit. Gitu. Gimana hukumnya? Bukan anak modul, tapi bagaimana hukumnya, Ustaz? Jadi, dia menyatakan gini, supaya, dia membuat pernyataan ini, Ustaz, supaya orang-orang yang membenci Islam, non-Muslim, mereka senang. Dan akhirnya dia mendapatkan dunia atau duit itu, Ustaz. Gimana, Ustaz? Pertama, antum ketika bertanya kepada ana tentang hukum cadar, iya, maka pada saat itu kita jawab berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Adapun kalau seandainya tujuannya ini ke kanan, ke kiri, maka itu ala Allah. Hanya Allah yang mengetahui. Coba kita itu jadi seorang muslim, jangan terlalu suudzon. Iya. Nggak gini, Ustaz. Bukan. Oke lah, taruhlah bukan orang itu, tapi orang-orang yang betul-betul terbukti, Ustaz. Dia muslim. Terus dia dia mengetahui tentang Al-Quran dan Sunnah. Dia bukan Al-Quran dan Sunnah, bukan jahil, Ustaz. Dan dia membuat pernyataan ini karena itu tadi, Ustaz, duit. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Hanya mau tahu itu aja, Ustaz. Ya, kita menghukumi secara zahir. Zahir perkataannya apa? Ya. Adapun Allah yang mengetahui rahasia hati, itu biarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Maka jangan suudzon terhadap nawayan nas. Kita tidak bisa berbicara tentang hati-hati manusia. Baik. Ya, adapun kalau ada orang membuat sikap ataupun pernyataan yang itu merugikan Islam dan umat Islam hanya untuk mendapatkan secuil perkara dunia, maka ditakutkan nanti masuk ke dalam hadis riwayat Muslim. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Seseorang pagi hari bisa beriman, sore hari kafir. Sore hari kafir, pagi hari beriman. Karena kenapa? Dia menjual agamanya demi hanya mencapai dunia. Tapi sekali lagi bukan itu yang kita bicarakan. Ini hanya secara umum seperti dan itu. ini juga ilmu buat anak, Maka antum apapun kesulitan yang antum hadapi dalam kehidupan dunia ini, jangan pernah jual agama hanya untuk mendapatkan secuil dunia. Dunia di sisi Allah itu dan disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah qalil,
numatti'uhum qalilan. Kami berikan nikmat sedikit. Perkara dunia itu pasti selalu dicela oleh Allah dan disebutkan sedikit oleh Allah. Cukup ya? Iya, cukup. Alhamdulillah. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Barakallahu fiik.